let me down. Let me down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang routing. Nah, apa sih routing itu? Mari kita bahas. Jadi, routing merupakan proses pengiriman data dari sumber ke tujuan melalui satu atau lebih perangkat jaringan. Routing sangat penting dalam infrastruktur jaringan karena memastikan bahwa paket data mencapai tujuan dengan cara yang paling efisien dan optimal. Berikut adalah penjelasan detail mengenai konsep routing beserta contohnya. Nah, jenis-jenis routing itu terbagi menjadi dua ya. Ada routing statis dan dinamis. Nah, kalau routing statis itu adalah konfigurasi manual oleh administrator jaringan, cocok untuk jaringan kecil dan sederhana, lebih aman, sumber daya minimal, tidak adaptif terhadap perubahan jaringan, membutuhkan pembayaran manual. Contohnya itu, contoh penerapannya itu menentukan rute secara manual untuk jaringan dengan 5 komuter. Jadi routing statis ini ialah rute ditetapkan secara manual oleh administrator jaringan dan tidak berubah kecuali diubah secara explicit ya. Kemudian routing di dynamic. Nah, kalau routing dynamic ini yaitu secara otomatis. Jadi secara otomatis mempelajari dan menyesuaikan rute berdasarkan perubahan jaringan menggunakan protokol routing adaptif, mengurangi beban administrasi, lebih kompleks, membutuhkan sumber daya lebih. Jadi potensi risiko keamanan. Contohnya itu menggunakan OSPF untuk jaringan perusahaan dengan banyak cabang. Jadi routing dynamic ini rute yang ditetapkan secara otomatis melalui protokol routing yang memungkinkan perangkat jaringan tersebut untuk saling bertukar informasi dan menyesuaikan rute secara dinamis seperti itu. Jadi perbedaannya routing statis dan routing dynamic itu, kalau routing statis itu konfigurasi manual oleh administrator jaringan dan routing dynamic ialah secara otomatis begitu. Kemudian berdasarkan area operasional yaitu ada IGP, ada EGP. Jadi IGP ini singkatan dari Interior Gateway Protocol dan EGP ini singkatan dari Exterior Gateway Protocol. Nah, si IGP dan EGP ini, IGP ini adalah protokol routing yang digunakan dalam satu autonomous system atau AS. Contohnya seperti OSPF, RIP, EIGRP, Focus. Jadi dia ini fokus mencari rute tercepat dan terpendek dalam jaringan internal. Jadi penggunaannya routing dalam jaringan perusahaan, kampus, atau organisasi metrik. Jadi penggunaannya tuh seperti jaringan perusahaan, kampus, atau organisasi. Kemudian EGP ini adalah protokol routing yang digunakan antara autonomous system. Contohnya itu cuman satu saja ya, yaitu BGP, Border Gateway Protocol. Jadi dia itu fokus routing antara jaringan yang berbeda, misalnya antara ISP. Penggunaannya itu routing antara ISP, backbone internet,
dan backbone internet. Biasanya pada skala internet, protokol AGP modern yang umumnya digunakan adalah BGP itu sendiri atau Border Gateway Protocol. Jadi kebijakannya itu faktor utama selain metrik teknis seperti itu. Selanjutnya itu tabel routing ya. Tabel routing atau tabel routing adalah basis data yang disimpan pada router yang berisi informasi rute ke berbagai jaringan. Setiap entry dalam routing table biasanya mencakup destination network, destination, next hub, dan metric. Nah, network destinations itu adalah tujuan jaringan atau subnet. Jadi tujuan jaringannya itu subnet seperti subnet mask ya. Subnet mask itu 192.168.1.10/24. Jadi ke alamat tujuan jaringannya, mau yang dituju, alamat yang mau dituju seperti itu. Kemudian ada next hop ya. Next hop ini ialah alamat IP dari perangkat berikutnya yang harus dilewati untuk mencapai tujuan. Seperti ini contohnya 192.168.2.1 nih. Kemudian ada metrik. Jadi metrik ini ialah nilai yang menunjukkan biaya atau jarak menuju tujuan. Jadi seperti semakin rendah metrik, semakin diprioritaskan rute tersebut gitu. Jadi semakin rendah metrik, semakin diprioritaskan rute tersebut seperti itu. Dan satu lagi yaitu interface, teman-teman. Saya lupa menambahkan di sini ya. Jadi saya tambahkan sedikit. Jadi interface ini adalah port atau antarmuka yang digunakan untuk mengirim paket. Jadi tabel routing adalah database yang berisi informasi rute yang diketahui oleh router. Jadi si router ini mencari entry terbaik dalam tabel routing untuk tujuan data. Konsep longest prefix match. Jadi konsepnya itu sendiri, router memilih rute dengan prefix terpanjang yang cocok. Kemudian route flags ini yaitu adalah informasi tambahan pada rute. Jadi route flags ini memberikan informasi tambahan tentang status dan karakter rute. Penggunaan flag sendiri membantu dalam troubleshooting dan memahami perilaku routing. Jadi routing tabel atau route flags ini adalah route flags ini adalah penanda atau atribut yang memberikan informasi tambahan mengenai status dan jenis rutenya. Contohnya di sini ada up ya. U itu untuk up, G untuk gateway, H untuk host, dan S untuk status. Jadi apa sih maksudnya ini teh? Nah, jadi up ini adalah rute aktif dan dapat digunakan. Jadi maksudnya itu menunjukkan bahwa rute atau antarmuka dalam keadaan aktif. Sebegitu itu. Dan lalu untuk G ini untuk gateway. Jadi rute menggunakan gateway untuk mencapai tujuan. Jadi gateway ini sendiri menunjukkan bahwa paket harus dikirim ke gateway tertentu, ke gateway tujuan. Dan ada host, rute langsung ke host tertentu. Jadi host ini menandakan bahwa rute spesifik untuk satu host ke host tertentu gitu. Kemudian ada status ini status route ya. Jadi menandakan bahwa route tersebut adalah static route. Kemudian tambahannya itu ada D. Saya lupa lagi menambahkannya.
Jadi D itu dynamic ya, seperti yang tadi saya di sebelumnya jelaskan. Dynamic itu menunjukkan bahwa root diperoleh. Di intinya root flags ini ialah memberikan informasi tambahan mengenai status atau jenis rutenya, begitu, atau membantu dalam troubleshooting dan memahami perilaku routingnya, seperti itu. Nah, seperti yang saya jelaskan di atas sebelumnya, routing statik ialah konfigurasi manual yang sederhana. Kita dapat diimplementasikan menggunakan perintah konfigurasi pada router. Misalnya di Linux itu misalnya IP root add ya. Jadi keuntungannya di routing statik ini ialah kontrol penuh atas rute. Jadi cocok untuk jaringan kecil, keamanan lebih tinggi jika dikonfigurasikan dengan benar. Tetapi untuk routing statik sendiri itu ada kekurangannya. Jadi kekurangannya itu setelah saya koreksi lagi, itu membutuhkan pemeliharaan manual, jadi tidak adaptif terhadap perubahan topologi. Contohnya itu kasus penggunaan, jadi menentukan default gateway untuk jaringan kecil, jadi membuat rute khusus untuk subnet tertentu, lalu mengisolasi ke segmen jaringan untuk keamanan. Jadi pada routing statis ini, administrator jaringan secara manual mengkonfigurasikan rute di setiap router. Jadi keuntungan dari static router adalah kesederhanaan dan minim overhead ya, bukan overhead. Namun kelemahannya adalah ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan topologi jaringan secara otomatis. Seperti itu. Kemudian untuk routing dynamic atau dinamis ialah adaptasi otomatis dengan protokol. Jadi dynamic routing menggunakan protokol routing untuk secara otomatis mendeteksi jaringan, dan menyesuaikan rute berdasarkan kondisi jaringan yang berubah. Jadi keuntungan dari dynamic routing adalah skalabilitas dan kemampuan adaptasi terhadap kegagalan atau perubahan topologi jaringan. Namun setelah saya koreksi kembali itu, namun dynamic sendiri itu namun setelah saya koreksi kembali itu dynamic routing cenderung menambah overhead jaringan dan kompleksitas konfigurasi, begitu. Sepertinya adalah seperti protokol routing, seperti contohnya protokol routing RIP, OSPF dan seterusnya ini. Jadi protokol routing ini yang menggunakan algoritma Dijkstra untuk menentukan jalur terpendek. Kemudian untuk RIP sendiri, yang tadi itu OSPF ya. Untuk OSPF itu Open Source Path First ya. Kemudian untuk RIP sendiri itu Routing Information Protocol. Jadi RIP ini menggunakan hop count sebagai metrik, jadi cocok untuk jaringan kecil. Jadi keuntungan adaptif, jadi keuntungan dari dynamic ini, jadi mengurangi beban administrasi,
otomatis menyesuaikan diri terhadap perubahan jaringan. Begitu. Kekurangannya ini di sini ada, jadi kekurangannya itu dia tuh lebih kompleks, membutuhkan sumber daya lebih, potensi risiko keamanan. Jadi jadi dia itu bisa aman, bisa tidak, teman-teman. Jadi kesimpulannya, routing adalah fondasi dari komunikasi data dalam jaringan. Pemilihan jenis routing atau statis dan jenis routing statis dan dynamic bergantung pada kebutuhan dan skala jaringan. Nah, pemahaman tentang protokol routing IGP dan AGP penting untuk membangun jaringan yang efisien dan andal. Kemudian manajemen tabel routing dan menggunakan route flags membantu dalam troubleshooting dan optimasi jaringan. Jadi kita telah membahas penerapan protokol dynamic routing seperti OSPF, menunjukkan bagaimana jaringan enterprise dapat mengelola dan mengoptimalkan rute secara otomatis, mengurangi beban administratif, dan meningkatkan keandalan jaringan secara keseluruhan. Baik, itu saja yang saya jelaskan pada video ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.